Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan rezeki, diberi kemudahan dan keberkahan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Senja mulai turun ketika bos terakhir berhenti di ujung jalan tanah yang menuju ke desa Karangwangi. Arman melangkah turun dengan koper kecil di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Akhirnya ia pulang. Setahun sudah ia merantau ke kota untuk bekerja di pabrik kayu. Berat rasanya meninggalkan Sari, istrinya, yang harus tinggal bersama mertuanya di desa. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, begitu cukup uang terkumpul, ia akan kembali dan membangun kehidupan yang lebih baik bersama Sari. Kini, setelah setahun berlalu, ia membawa cukup tabungan untuk membuka usaha kecil di kampung. Sambil menarik napas dalam-dalam, Arman memandangi jalan setapak menuju rumah. Aroma sawah yang basah oleh hujan sore menguar di udara, membawa kenangan masa kecilnya yang dulu bebas berlarian di sini. Bagaimana ya keadaan Sari? Batinnya bertanya-tanya. Terakhir kali mereka bicara lewat surat, istrinya hanya bercerita tentang kesehariannya, tentang ladang, tentang ibu, dan aktivitas mereka sehari-hari. Rumah panggung sederhana itu tampak hangat dengan lampu minyak yang menyala di beranda. Ketika Arman tiba di depan pintu, hatinya berdebar kencang. Sebelum sempat mengetuk, pintu terbuka. "Mas!" Suara lembut itu menyambutnya. Sari berdiri di sana, masih seperti yang ia ingat, ramah dan lembut. Wajahnya terlihat sedikit lebih kurus, tapi senyum hangatnya tak berubah. Tanpa menunggu, Arman memeluknya erat. "Aku pulang, Sari." Sari menahan air matanya yang hampir jatuh. "Aku kangen, Mas. Lama sekali kamu pergi." Dari dalam rumah, Mak Inah, ibu mertuanya, keluar dengan mata berbinar. "Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kau sehat di kota?" Arman tersenyum menyalami ibunya. "Sehat, Mak. Alhamdulillah, saya sudah kumpulkan cukup uang. Insya Allah kita bisa mulai berdagang di pasar." Malam itu mereka menghabiskan waktu berbincang di ruang tengah. Gelak tawa terdengar saat Arman bercerita tentang tingkah lucu teman-temannya di kota. Tak ada tanda-tanda aneh, tak ada yang terasa ganjil. Namun di sela obrolan hangat itu, Arman menyadari sesuatu. Sari tampak gelisah. Setiap kali angin berdesir dari arah luar, matanya selalu melirik ke jendela, seolah mengawasi sesuatu. Tapi ia memutuskan tak bertanya malam itu. Beberapa hari berlalu, kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Arman sibuk membantu di ladang, sesekali berkunjung ke pasar untuk mulai merencanakan usahanya. Namun, lambat laun, ia mulai menyadari perubahan kecil di desa ini. Penduduk desa terlihat lebih pendiam dari biasanya. Setiap kali sore menjelang, mereka terburu-buru masuk ke rumah dan menutup rapat-rapat pintu mereka. Yang paling mencolok, tak ada yang berani melewati gerbang desa selepas senja. Gerbang tua itu berdiri di batas desa, memisahkan pemukiman dan jalan menuju hutan. Sejak kecil Arman biasa bermain di dekat situ tanpa rasa takut. Tapi kini, bahkan anak-anak pun tak pernah terlihat bermain di sana lagi. Suatu malam ketika Arman duduk di beranda, ia akhirnya bertanya. "Sari," panggilnya pelan. "Iya, Mas." Sari menoleh dari dalam rumah. "Kamu, kenapa sering kelihatan gelisah? Adakah sesuatu yang terjadi di sini?" Sari terdiam sejenak. Ia menutup pintu perlahan sebelum duduk di sebelah Arman. "Ada yang berubah di desa ini, Mas. Sejak beberapa bulan lalu, suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik." Arman mengernyit. "Berubah bagaimana?" Sari menggenggam tangannya erat. "Setiap malam di gerbang desa, kadang ada yang berdiri di sana, tapi bukan manusia." Jantung Arman berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu?"
Orang pernah melihat sosok perempuan berdiri diam di gerbang. Pak Tarman yang sering pulang larut bilang pernah mendengar suara memanggil namanya dari arah sana. Tapi waktu dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Arman tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. Mungkin mereka cuma takut berlebihan. Desa kan memang suka ada cerita aneh-aneh. Namun Sari tetap terlihat cemas. Aku juga dengar sesuatu, Mas. Kadang di tengah malam, ada suara langkah-langkah kecil di depan rumah. Padahal waktu aku intip, nggak ada siapa-siapa. Malam terasa semakin dingin. Angin dari arah gerbang bertiup pelan, membawa suara gemerisik aneh yang seketika membuat Arman merinding. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah di desa ini. Sorry, malam itu Arman sulit memejamkan mata. Kata-kata Sari tentang sosok di gerbang terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya sugesti atau cerita lama yang berkembang di desa. Namun di sepertiga malam, ketika seluruh rumah sunyi, Arman terbangun. Ada sesuatu yang mengusiknya, suara langkah halus di luar rumah. Ia menoleh ke sisi lain ranjang, memastikan Sari masih tertidur pulas. Dengan hati-hati ia bangkit dan membuka celah jendela. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan di kejauhan, gerbang desa terlihat samar-samar dalam kabut tipis. Dan di sana ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri diam tepat di depan gerbang. Pakaiannya lusuh, rambut panjang tergerai, dan wajahnya tertutup bayangan. Arman menelan ludah. Logikanya mencoba menolak apa yang ia lihat. Mungkin seorang warga, tapi siapa yang akan berdiri di sana di tengah malam begini? Esok paginya, ia menceritakan kejadian itu pada Sari dan Maina. Wajah istrinya memucat. "Mas, jangan pernah mendekati gerbang itu kalau malam," kata Sari tegas. "Benar, Nak," Maina menimpali. "Sejak kejadian itu, banyak yang mengalami gangguan." Arman mengernyit. "Kejadian apa, Mak?" Maina menarik napas panjang sebelum bercerita. "Beberapa bulan lalu, seorang wanita dari desa tetangga meninggal secara tragis di hutan dekat gerbang. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 3 hari. Sejak saat itu, warga mulai melihat sosok di gerbang, terutama menjelang tengah malam. Beberapa orang yang mencoba melewati gerbang setelah senja mengaku mendengar suara bisikan yang memanggil nama mereka. Namun, yang paling menyeramkan, mereka yang mendekati gerbang akan diganggu berhari-hari. Arman berusaha mengabaikan cerita itu. Ia memilih fokus membangun rencana usahanya di pasar. Namun, semakin ia menghindar, gangguan terasa semakin nyata. Beberapa malam kemudian, gangguan itu datang ke rumah mereka. Saat tengah malam, Arman kembali terbangun. Kali ini suara langkah itu terasa lebih dekat, di depan pintu rumah. Dengan dada berdebar, ia mengintip dari celah pintu. Sosok itu ada di halaman. Rambutnya menutupi wajah dan tubuhnya bergeming. Namun yang membuat Arman benar-benar merinding, sosok itu memanggil namanya. "Arman!" Suaranya pelan, serak, dan terasa dingin menusuk tulang. Arman mundur perlahan, menutup pintu dengan hati-hati. Namun sebelum ia bisa menjauh, ketukan perlahan terdengar di pintu. "Mas!" bisik Sari dengan suara gemetar dari belakang. "Dia di sini, ya." Arman mengangguk pelan. "Jangan buka pintunya, apapun yang terjadi." Mereka berdua duduk di sudut ruangan, berpelukan erat hingga suara itu perlahan menghilang menjelang subuh. Keesokan harinya, Arman memutuskan mencari jawaban. Ia mendatangi rumah Ki Dalim, tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ki Dalim mendengarkan cerita Arman dengan mata terpejam, seolah merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Kau sudah menarik perhatiannya," kata Ki Dalim akhirnya. "Arwah itu terjebak di gerbang desa. Ia menunggu seseorang membebaskannya." "Kenapa memilihku?" tanya Arman, bingung dan waspada. "Karena kau orang baru di sini setelah sekian lama." Arwah penasaran dengan orang asing.
Tapi jangan khawatir, masih ada cara menghentikannya. Kidali memberi Arman seikat daun kelor dan beberapa mantra pelindung. Ia juga memperingatkan, apapun yang terjadi, jangan pernah membalas panggilannya. Malam itu Arman meletakkan daun kelor di sekitar rumah dan membacakan doa perlindungan. Sosok di gerbang masih terlihat, tapi kali ini ia tak bergerak mendekat. Beberapa malam berlalu dalam ketegangan, namun perlahan gangguan mulai menghilang. Arman dan Sari bisa kembali menjalani hari-hari mereka tanpa rasa takut. Namun sejak saat itu, setiap kali Arman melewati gerbang di siang hari, ia selalu merasakan tatapan yang mengawasi dari kejauhan. Seolah ada sesuatu di sana yang masih menunggu. Menunggu seseorang yang berani membuka gerbang di malam hari.